Bismillah. Ya Allah, ya Rasul. Halaman 518. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi al-kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina min al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani summa ila khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalam Bayan summa ila Syekh Abdul Samad Al-Balibani summa ila arwahi walidina masyayikhina wa salihim wa furu'ihim bi anna Allah tawashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa abiyya wa salama bi sirri nabi wa ali nabi bi sirri al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada perangai yang baik itu yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullah dengan katanya wa min dzalika husnul muasyarati wa karumas sani'ah walinul janib wa badalul ma'ruf wa it'amut ta'am wa ifsha'us salam wa iyadatul marid al muslim barran kana aw fajiran wa tashyi'u janazatil muslim wa husnul jiwar liman jawarta musliman kana aw kafiran tawqiru dzisyaibah al muslimi wa ijabatut ta'am wad du'a alaihi wal afu wal islah bainan nas wal judu wal karamu was samahah wal ibtida'u bis salam wa kazmu al ghaizi wal afu anin nas. Imam Ghazali menjelaskan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa macam. Sini sebahagian yang disebutkan. Artinya dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik. Amal yang baik itu yaitu husnul muasyarah. Bagian pertama adalah husnul muasyarah, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat. Rasulullah sidin bila bercampur dengan sahabat kada nampak menunjukkan kemuliaan beliau. Sehingga orang asing artinya kada pernah berjumpa dengan Rasulullah, kada pidandu Rasulullah. Luar biasa tawaduknya Rasulullah. Kebetulan malam ini 12 Rabiul Awal lah. Nah, mudah-mudahan kita membaca perangai beliau, akhlak beliau. Mengisahkan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat Rasulullah itu kita mengambil contoh atau menuruti. Siapa lah syafaatnya Rasulullah. Dan karumus sani'ah, yakni murah perangai. Artinya kada sombong, nyaman dilihat lah. Maupun penampilan maupun ucapan nyaman, tidak sedikit pun menunjukkan kesombongan. Padahal beliau manusia yang paling afdal di muka bumi ini.
yakni murah perangai, dan linud janib, yakni merendahkan diri. Janib itu artinya kan orang yang di samping-samping kita, al-janib. Dan bajlul ma'ruf, yakni terus memberikan informasi yang sempurna, informasi kebaikan. Rasulullah tuh beliau tuh tanggap apa yang dia lihat lah. Kalau sahabat itu melakukan sesuatu yang dilarang, beliau tanggap langsung. Kadang membiarkan. Itu bajul ma'ruf. Selalu memberikan yang terbaik, mencontohkan yang terbaik. Dan it'amut ta'am, yakni memberi akan orang makan makanan. Ifsya'us salam, yakni membanyakkan memberi salam kepada orang yang berdapat dengan dia. Berdahulu sidin bertamuan kakanakan dia sidin berdahulu memberi salam. Apalagi nang tua. Sidin mendidik, memberikan contoh pada umat. Iyadatul marid al-muslim barran aw kana fajiran. Yakni ziarah akan orang yang sakit yang muslim sama ada ia saleh atau fasik. Kadang membedakan Rasulullah. Karena sifat Rasulullah dakwah. Makin orang fasik makin katuju sidin memaraki bahasa kita, karena tujuannya untuk menyadarkan, untuk mengembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada kita pikir-pikir bila orang pena fasik berpikir kita. Nah, karena kita menganggap orang itu kada ada tobatnya, itu kesalahan kita. Makanya kita disuruh husnudzan kepada seluruh makhluk. Sejauh apapun kejahatan mereka itu kan ada hubungannya dengan kita. Tapi ketika kita menghina orang itu maka ada terkait dengan kita. Kita disuruh setiap melihat kejahatan itu mendoakan, bukan menghina. Karena takdir mereka dijalani mereka, tapi insya Allah baik ya. Apa tujuan baik itu? Akhirnya bisa aja bertobat itu maksudnya. Agar hati kita ini tetap memandang itu adalah takdir. Inya berbuat jatuh karena ditolongi oleh setan dari nafsunya. Takdirnya itu menunjukkan bahwa ditakdirkannya menjadi kejahatan dulu. Manggawe kawa itu karena ditolong dorongan nafsu saya. Kita pun kalau ditakdirkan baik, ini takdir baik, tapi kita manggawe itu karena taufik dan rahmat Allah. Berapa banyak orang yang punya ilmu kada kau ibadat karena taufik dan rahmat kada ada. Oleh karena itu harus susul dan sangka baik tidak. Karena itu gawean Allah hakikatnya. Kita harus percaya dengan rukun iman. Yang terakhir. Apa rukun iman terakhir? Khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan jahat ciptaan Allah. Jadi Rasulullah muslimkah, solehkah, orangnya fasikkah dihilang sidin. Itu diantara sifat Rasulullah. Dan tasyi'u janajatil muslim, yakni menghantar jenazah orang muslim. Husnul jiwar liman jawarta musliman kana au kafir. Yakni membaikkan perangai akan orang yang sekampung engkau dengan dia, sama ada orang itu sekampung itu muslim atau kafir. Selama kafir itu kadang mengganggu kita, tidak boleh. Karena dia diciptakan Allah juga. Nah, siapa tahu kena dapat petunjuknya ya. Selamanya baik kan kita tetap
Nabi itu kan udah keluar masjid sini beri makan orang Yahudi nang buta itu. Yalah. Akhlak sini. Apalagi sesama muslim lah. Makinnya kita berjiran tangga. Jangan sampai terjadi artinya dendam maupun ada kesalahan. Cekcok itu biasa, tapi jangan ada dendam. Islah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum kata Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi islah dulu. Hanya berbuat takwa. Kalau kita berbuat takwa kepada Allah ya bagus, tapi kalau masih di masyarakat di kampung cekcok kada sempurna lagi takwa kita. Makanya ayat itu innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang yang betul-betul beriman itulah sesama muslim itu bersaudara. Saudara seiman. Bila ada yang bertengkar segera diislahkan. Hanya wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau itu imannya. Dan tauqiru zisyaibah al-muslim, yakni mentakzimkan muslim yang tua yang sudah ada behuban. Orang tua, tapi ini ada tua lagi 40 dia behuban lah. Karena masalah pikiran banyak yang 40 behuban. Karena behuban itu tanda sudah menunjukkan tua. Wasta'ala ra'sy Suhaibah, yang ulama Quran surah Maryam. Berkilau sudah huban di kepala. Nabi itu huban sidin ada 17 puting aja di janggut maupun di kepala. 17 puting aja. Padahal umur sidin 63 tahun kalau ada kita 40 sudah putih semuanya kepala. Kenapa tak? Karena terlalu banyak dunia yang dipikirkan. Nah, terlalu banyak dunia yang dipikirkan. Salah ada juga satu bayangannya. Cuma artinya menunjukkan bahwa dunia itu kuat banget. Sidin 17 kita baca di sini ada 17 puting, makanya makruh mencabut tuh. Mencabut huban itu makruh hukumnya di tangan Nabi. Tapi memang sudah hibah kepala tuh ada kisah lagi kayak cabut tuh. Gundul aja. Luar biasa. 17 puting aja jumlahnya. Riwayat. Jadi orang yang tua itu disuruh Nabi kita mentakzimkan, bahkan kita disuruh bersalaman dengan sidin, minta doakan supaya umur kita panjang sidin. Itu ada hadis. Ijabatut ta'am wa doa alaih, yakni memperkenankan orang yang memanggil kepada makan makanan. Orang mau undangan, ya besaruan, bersalamatan. Selama kada ujur kita kabulkan undangan itulah. Urusan kanyang ya ada. Nah disuruh nih akhlak nih. Munya kada kawa bapadah kita ujur, nah itulah. Jangan lantar munting makanannya. Nusipulan tuh kalau pengen hintalu gini aja dalam hati nih lah kalau ada tulak tuh nah tuh ada kawa tak. Berarti kita kada menyambut silaturahim. Jangan munting makanannya nang disuruh Nabi ini dulu digawi. Bila di wadah Pak Haji situ jangan kada tulak kam, jangan gana di sana tuh. Nah, ya lah. Bahanu ada pikiran kita lagi bahari itu lah. Terus terang aja kita ini langar manusia biasa. Ada pemikiran mereka itu. Nah, minta ampun Allah Ta'ala, minta ampun Rasulullah. Nah, kita manusia yang awam ini macam-macam. Nah, dengan kita baca ini mudah-mudahan kita diberi syafaat Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Ya. Nah, gawen bahari itu mudah-mudahan yang terulang lagi berkat membaca akhlak Rasulullah, syafaat Rasulullah. Nah, kayaknya dibaca cocok dihabarakan umat kita berataan.
Ijabut ta'am wa doa alaihi, yakni memperkenankan orang memanggil kepada makan makanan dan menjemput akan orang kepada memakan makanan. Dijemput hebat lagi lah. Ya, nah kita tuh biasanya ada apa tuh yatim piatu, nang kayak di Palima tuh berapa sekitar 35, nang kayak si Sam'ani itu sekitar 35 bagus benar. Tapi yang mendatangkan ke rumah yatim itu ada memberi makan itu. Jar Nabi apa? Ana wa kafil yatim hakaja fil jannah. Aku dan orang yang selalu memperhatikan anak yatim itu kan ini nama aku di surga beganding. Apalagi yang yatim itu cucu kita, anak kemanakan kita, anak sepupu kita. Nah ini yang paling utama. Lah, ada Tuan Guru mengatakan lebih abdal kita memberikan anak-anak yatim yang belum di yayasan. Nah, kalau di yayasan kan menjamu banyak benar kan? Apalagi hari Jumat itu bilang taimbai mengirimi ini. Mana sebungkus ada makanan dan. Nah, jadi kita logika banget itu. Kita cari anak-anak yatim yang belum masuk yayasan, yang masih dipelihara oleh ibunya. Nah, ini yang luar biasa perjuangan. Jadi tepat benar sasaran itu. Kalau yang di yayasan itu sudah memang bagus juga, tapi lebih abdal lagi yang masih digaduh oleh ibu-ibunya. Yang senang berusaha. Ada yang 5 ikung yatim lah. Nah, kayak itu kita cari. Apalagi tadi kalau memang cucu kita, anak kemanakan kita lah yang jadi yatim. Terus seterusnya keluarga yang dekat. Itu yang disuruh oleh Allah dan yang dibuktikan oleh dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan oleh Allah, apara'aital ladzi yukadzibu bidin, fajalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am. Orang pendusta agama itu adalah orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Biar 2 kali 3 kali haji Muhyiddin lah. Tapi kada pernah memperhatikan anak yatim, apalagi anak yatim tadi. Anak cucu seorang, anak amanakan. Lah, makinnya hakun tak orang menggari, orang memuji bang, ya ada. Orang tuh pujiannya luar biasa. Al-afu yakni memaafkan daripada dosa orang akan dia. Pemaaf. Ini akhlaknya Rasulullah. Wa ta'fu amman zalamaka, kata Rasulullah. Maafkan olehmu orang yang selalu menzalim engkau. Itu akhlak yang paling bagus. Gawiannya ngalih nafsu kita ngalih lah. Munya syafaat Rasulullah datang kita ada masalah lagi. Wa ta'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang menzalim engkau. Wa tu'ti man haramaka, dan beri terus orang yang kada pernah memberi kita. Itu akhlaknya Rasulullah. Wa tasilu man qata'aka, dan sambung silaturahim orang yang selalu memusuhi kita. Akhlaknya Rasulullah. Jangan berlawanan sama. Al-islahu bainan nas, yakni mendamaikan antara manusia yang berkelahi. Nah, ini antara perintah Quran, islahu bainan nas dan apa? La hayra fi katsirin min najwahum. Tidak ada jenis kebaikan daripada pidato-pidato, ceramah-ceramah, nasihat illa man amara sadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Itu surah An-Nisa. Jadi nak islah bainan nas luar biasa. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Al-ayat. Jadi isi dakwah itu di antara 3 itu jangan tertinggal. Karena ini perintah Allah. Yang 3 macam surah An-Nisa.
yakni mendamaikan antara manusia yang sedang berkelahi. Al-judu yakni murah. Pangasianan lawan orang. Arti murah itu pangasianan bahasa kita. Kada kau melihat orang yang keadaan. Al-karamu yakni mulia lagi murah. Tuh, Nabi kita mulia lagi murah. Siapa aja yang datang wasidin pasti kada kosong tangan. Pasti baulihi wasidin. Sampai ditanyakan, ya Aisyah, adakah lagi makanan kita? Ada lagi kurma kita? Unjuk di sini, kita puasaan hari ini. Hah? Itu karamnya sidin, kita kan kawal lagi kita. As-samah yakni mudah memberi orang. Bada'u bis salam yakni memulai dengan memberi salam. Kazmuz ghaid yakni menahan daripada marah. Al-afwu 'anil nas yakni memaafkan daripada kesalahan manusia. Itulah sebahagian sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Dan maha suci Nabi SAW itu daripada segala perangai kejahatan. Dan adalah yang menjauhkan daripada segala yang diharamkan, daripada segala pekerjaan yang sia-sia, dan daripada segala pekerjaan yang batil. Dan maha suci Nabi SAW itu daripada berdusta, dan maha suci ia daripada bakhil, sifat bakhil yakni daripada kikir. Dan maha suci ia daripada segala sifat yang kecelaan daripada zahir dan batin. Karena Nabi itu 3 yang dijamin Allah yang maksum. Itu pertama, Nabi itu pada awal dibunuh. Nah, kayak dia nak bunuh dah kawa. Yang kedua, dakwah beliau kada kawa di stop dengan apapun tawaran. Kan ditawari kalau orang-orang Makkah tuh, bukan datu-datu menawari, mau hendak duit ada duit, hendak pangkat ada pangkat, hendak melita ada melita. Nah, kada kawa. Yang ketiga, maksum Nabi itu dijamin tidak maksiat lahir dan batin. Adapun fisik sidin kada ada jaminan. Bisa aja luka-luka. Lah, awak sidin tuh. Bisa aja luka-luka. Dan kata Mu'ad radhiyallahu anhu, Ausani Rasulullah SAW faqala ya Mu'ad ausika bittiqa'illah wa sidqil hadis wal wafa'i bil ahdi wa ada'il amanah wa tarkil khiyanah wa hifdzil jar wa rahmatil yatim wa linil kalam wa bajlil islam wa husnil amal wa kisaril amal wa luzumil iman wa tafaqquhi fil Qur'an wa hubbil akhirah wal jazai minal hisab wal khabdil janah wa anhaka an tasubba hakiman au tukadziba sadikan au tuti'a asiman au ta'siya imam adilan au tufsida ardan au wa usika bi taqwallahi inda kulli hajarin wa syajarin wa madarin wa an tuhdisa li kulli jambin taubatas sirri bisirri wal alaniyati bil ananiyah. Artinya telah berpesan Rasulullah SAW akan daku ujar Mu'ad. Maka ia bersabda Rasulullah, hai Mu'ad, aku berpesan akan dikau dengan takut akan Allah Ta'ala. Artinya kita ini disuruh bertakwa. Nah, karena sebaik-baik bekal itu adalah sifat takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu dalil. Dan benar dalam segala cerita. Berkata dan cerita harus benar. Karena Nabi itu bersifat sidik. Karena perkataan kita ini bukan keluar begitu saja ke atas terbang, tapi bertanggung jawab kita nanti. Dia akan kembali kepada kita. Apa dalam Al-Quran itu?
ma min qaulin illa ladaihi raqibun ma yalfiju min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Nah itu Al-Qur'annya surah Qaf lah kalau tidak salah. Tidak ada satu perkataan pun yang terlepas dari catatan, melainkan di seorang berkata itu ada raqibun atidun. Nah makanya ajar Nabi kalau bercerita, berkisah, berdakwah jangan sampai ada yang diceritakan itu yang dusta. Nah makanya ajar Nabi kalau bercerita, berkisah, berdakwah jangan sampai ada yang diceritakan itu yang dusta. Walaupun kisah malabiu. Sehingga orang tertawaan lah. Tapi ceritanya dusta, tetap boleh. Karena Nabi juga bercanda tapi wala yaqulu illa haqqa, itu Rasulullah. Sini bercanda juga bisa juga bercanda, tapi tidak pernah mengatakan canda itu yang tidak benar. Pasti benar. Ada kita ini kadang-kadang ya terpancing juga lah. Kita tertawa juga itu salahnya. Lalu tuan gurunya asik juga sih dia. Ketawa. Apabila itu tidak benar dusta, maka risiko. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu dalil lagi. Setiap apa saja yang keluar dari mulut kita itu minta dipertanggungjawabkan. Dan segala perkataan jangan bohong, jangan berdusta. Dan menyempurnakan dengan janji. Dan menunaikan amanah. Dan meninggalkan sifat khianat. Dan memeliharakan orang yang sekampung. Dan rahmat akan anak yatim, yakni kasih sayang akan dia anak yatim. Dan berbuat kebajikan akan dia anak yatim. Dan lemah lembut perkataan dengan segala manusia. Dan memberi salam akan tiap-tiap berjumpa dengan manusia yang Islam. Dan membaikkan amal. Dan memendekkan cita-cita. Jangan banyak menghayal dunia. Memendekkan cita-cita itu jangan menghayal dunia. Cita-cita dan angan-angan. Dan melazimkan iman. Dan melazimkan zikrullah. Nah ini yang kita melazimkan iman. Supaya imannya kuat. Ini ada salat hifdzul iman namanya. Nah, salat hifdzul iman. Nah, dalam kitab Kifayatul Muqtadiin fi I'tiqadil Mu'minin dikatakan salat hifdzul iman itu digawe mbah salat ba'dal sunat maghrib. Ayatnya setelah Fatihah 6 kali qul huwallah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca doanya 3 kali. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati fahfaz alayya innaka ala kulli syai'in qadir, itu doanya. Jadi ada salat hifdzul iman ngarannya. Usalli sunata la hifdzul imani rak'ataini lillahi ta'ala. Makanya kata Imam Maghrib kan disuruh sunatul awabin 6 kali salat berarti 11 rakaat. Maksudnya tuh apa saja setelah ba'dal maghrib sekali salam. Kemudian kita jangan ditinggal sembahyang taubat sekali salam. Tadi salat hifdzul iman 3 kali berarti. Kemudian jangan ditinggal juga salat hadiah kuitan. Sunat mutlak, usalli sunatul mutlaq rakaatin telah 4 kali dah salam. Nah apalagi hendak ada lagi guru sekumpul mai jajahkan lah. Tahu pian dapat ada tagnya itu salat Jannatul Firdaus. Itu waktu itu Habib Abdullah membagi tagnya itu sini meninggal sudah. Salat Jannatul itu hadis kan? Ija sa'alta jannata fas'alil Jannatul Firdaus kata Rasulullah. Kita kalau hadisnya, bila ikam minta surga minta surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, ada salatnya. Cuma terpanjang sedikit ayatnya lah beberapa ayat. Karena bahasa kalau kena anu. Nah, ada guru gawian sidin itu guru tuh. Karena sidin membaginya. Jadi dari alif lam mim sampai wa ijak dalam tufsidu fil apa tuh? Itu hanya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa man mimma ahya bil ardi ba'da mautiha. Seterusnya
Nya pernah dibaca oleh apa mbah itu tonton ayat itu lalu qul huwalah 15 kali. Ayat kedua Allahullah itu la ikraha fiddin, setelah itu Allah wali, terusnya kemudian seterusnya sampai nang wirid kita deh. Wirid kita deh. Anu kita menghendak bahasa aja. Menghendak kalau apa menghendak memalakkan juga itu nah. Jadi itu aja guru langsung. Nah, tahun berapa itu waktu kayak apa masih hidup si Dinang di bari itu nah diunjuk dua ulun teknya tuh. Nah, tulisannya los benar sudah. Jadi banyak syarat sembah maghrib itu, makanya kan kalau dipikir itu sunnatul awabin 6 kali salam. Orang bahari itu bila sembahyang maghrib sampai isya itu ada berangkat. Karena Nabi itu yang paling banyak dikasihkan salat sunat. Dia ketahuinya macam-macam gue maghrib lah. Nah itu. Jadi nang senang ibadah sunatnya senang sunat, ada nang senang Qurannya Quran, zikir terserah. Yang penting kalau ada kegiatan imbah maghrib itu sampai isya jangan berangkat dari penyembahyangkan. Ya jar guru sekumpul mau hendak meninggal di penyembahyangkan, jangan tapi berjauh ketika penyembahyangkan. Ya orang bahari imbah maghrib sampai isya. Nah sampai lah. Nah, mudah-mudahan sampai sini dulu. Kita baca mudah-mudahan itu mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat melaksanakan dengan berkat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak istri kita dan dosa keluarga ibu bapak kita dan dosa guru-guru kita dan dosa seluruh kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورب زدنا علما. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المخلصين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الصابرين، من عبادك الذاكرين، من عبادك المقربين